Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali melalui pendalaman Alkitab, melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Luar biasa, para panelis sudah hadir di hadapan kita. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Dervis, tetap semangat di tahun yang baru, tahun 2022. Ya, tidak terasa ya Pak Fajar, kita udah di tahun 2022. Iya, betul sekali. Semangat yang baru ini. Iya, ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Tetap semangat, shalom dan puji Tuhan. Amin. Tentu yang tak asing lagi ada Pak Tobing di sini. Apa kabar Pak Tobing di tahun baru ini? Silakan Pak Tobing. Saya pun lebih semangat dari Pak Adri, Pak Darwis. Ya. Selamat tahun baru. Baiklah. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita berdoa. Kita minta Pak Adri untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Adri. Bapa di sorga, pelajaran yang misterius dan hanya Allah yang memahami akan pelajaran ini. Namun dengan adanya firman Allah yang kami pelajari, maka kami sudah memperoleh kesimpulan yang luar biasa. Bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini, mati bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kepada pemirsa kita akan diskusikan pelajaran kita kali ini berjudul Pekabaran Kitab Ibrani. Kami juga berterima kasih kepada pemirsa yang selalu setia memberikan komentar, masukan, terima kasih semuanya. Kami coba catat dan kami coba berikan update-update yang terbaru buat para pemirsa semua. Nah, ini Pekabaran Kitab Ibrani. Mungkin kita minta Pak Tobing, kira-kira apa ini Pak Tobing yang akan kita uraikan kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, di ayat inti kita, ya, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Ibrani 8 ayat 1. Apa maksud ini menjadi ayat hafalan bagi kita atau ayat inti bagi kita dalam satu minggu ini? Kita akan melihat Pak Darwis bahwa kita akan semakin detail nanti bagaimana kita melihat pengalaman orang-orang pembaca kitab Ibrani ini dalam memperjuangkan iman mereka di tengah-tengah pencobaan mereka. Pelajaran satu minggu ini meyakinkan kita bahwa sama seperti orang Kristen pembaca kitab Ibrani yang saat itu yang menerima surat ini, mereka ketika berjuang, ya, mereka diyakinkan oleh si penulis kitab Ibrani, yaitu dalam studi teologi mengatakan penulisnya adalah Paulus, bahwa kita punya imam besar yang merasakan penderitaan-penderitaan kita, yang merasakan langsung. Jadi kalau kalian sekarang mungkin kira-kira begitu ya, kalau kalian sekarang menderita, mengalami kesulitan, nggak usah takut. Imam besar kita adalah imam yang sudah merasakan itu, dan imam besar kita dalam bahasa sekarang Pak Darwis, imam kita itu bukan imam kaleng-kaleng, tapi benar-benar imam yang luar biasa. Kenapa? Karena imam yang kita ikutin itu, yang kita turutin dan kita yakini itu adalah imam yang punya takhta tersendiri. Ya, punya takhta yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Artinya apa? Dia bukan selevel malaikat. Dia bukan selevel manusia biasa seperti kita. Tapi imam kita itu adalah imam selevel Allah langsung. Artinya dia adalah juga Allah yang melakukan berbagai macam tugas. Nanti kita akan lihat imam besar kita itu apa saja yang dilakukannya. Dia ternyata adalah raja, dia adalah yang mengadakan pengantaraan, dia juga adalah pemenang di dalam peperangan, dan dia juga adalah imam besar yang mengantarai, yang menghapuskan dosa kita. Itu nanti kita akan pelajari dalam satu minggu ini, yang meyakinkan bahwa dalam perjuangan iman ini kita tidak dibiarkan sendiri, tapi kita didampingi oleh imam yang luar biasa yang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saya pikir itu menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri, ini yang pertama nih, Yesus adalah Raja kita. Silakan Pak Adri diuraikan. Oke, singkat saja bahwa memang Ulangan 29 ayat 29 berhubungan dengan buku Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ya, dikatakan bahwa ayat-ayat ini menggambarkan bahwa pemahaman kita tentang raja berbeda dengan raja duniawi. Tetapi raja yang dimaksudkan di sini adalah Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Yesus adalah pedoman yang luar biasa. Yesus adalah raja yang luar biasa. Dan hanya Dewan Musyawarah Allah yang sanggup memecahkan hal ini. Nah, tujuan kita adalah tadi 3 hal ya.
berdoa, beriman, bekerja untuk mempercepat pelayanan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga satu kali kelak kita akan memiliki raja yang luar biasa, kekal selama-lamanya, dan bertahta di dalam kerajaan surga. Ini Pak Darwis yang bisa saya simpulkan secara sederhana. Dan saya kembalikan kepada hamba Tuhan, Pak Darwis. Ya, Pak Adri, ini pemikiran aja. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Pencobaan begitu berat, Pak, ya. Itu padahal Allah sendiri langsung menciptakan Adam dan Hawa. Tangannya, nafasnya dari Allah sendiri. Nah kita, Pak, bagaimana kita mencoba menghadapi cobaan yang luar biasa di dunia ini? Apa sebaiknya yang kita lakukan, Pak, agar tetap kuat dalam pencobaan? Menunjuk kepada buku Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 bahwa Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi untuk menjawab apa yang Pak Darwis tanyakan tadi, ya kita selalu berpikir kepada sang juru selamat. Sang juru selamat ini mengindikasikan bahwa kita harus mempelajari firman Allah lagi. Kalau kita belajar firman Allah, maka ya itulah sebabnya benar atau salah, tidak atau bisa kita apa? Pila-pila, bisa kita pisah-pisahkan. Dan semuanya itu dikatakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita. Balik lagi ke pelajaran pertama, Roh Kudus atau Parakletos, ya, yang sanggup menolong kita bila mana apa? Kita mengundang setiap hari, setiap saat bersama dengan kita semua, ya. Saya ambil kata-kata Rasul Paulus, kita semua, ya, kamu semua, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu Pak Darwis yang bisa saya jawab sesuai. Baik, Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Yesus adalah perantara kita. Apa ini maksudnya, Pak, perantara kita? Silakan, Pak Fajar. Iya, Pak Darwis, terima kasih. Kalau kita belajar dari sejarah dari bangsa Israel, ya, tentunya bangsa Israel ini sebetulnya adalah bangsa kesayangan daripada Tuhan, ya. Jadi Israel itu adalah anak Allah, dan Tuhan sendiri sudah menyiapkan satu tempat untuk mereka sendiri, ya. Dan janji 22 dan 23. Bagaimana Tuhan Allah itu memberikan satu kepastian bahwa bangsa Israel itu adalah anak-anak Allah itu sendiri. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung. Artinya bahwa bangsa Israel ini sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai anak kesayangan, ya, anak kesayangan, anak emas yang sudah digadang-gadang bahwa dia akan ditempatkan di satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan Tuhan rindu ingin tinggal bersama-sama dengan mereka di tanah Kanaan ini. Sehingga Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan menjadi Tuhan bagi mereka, bukan Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain, namun Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan Allah yang ada di surga. Ini adalah harapan yang diinginkan oleh Tuhan alam semesta. Namun, apa yang terjadi, Pak Darwis? Mereka sangat tidak begitu setia. Bahkan, raja-raja keturunan dari Raja Daud ini, mereka menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka itu tidak mau menyembah kepada Tuhan. Inilah yang terjadi, sehingga mereka melanggar perjanjian antara Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun Tuhan masih tetap menyayangi umatnya, yaitu menyayangi bangsa Israel itu sendiri. Kabar baiknya adalah, Pak Darwis, bahwa Tuhan yang ada di surga itu mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk tinggal. Dia adalah anak Daud, putra Daud. Inilah yang dinanti-nantikan. Sehingga putra Daud atau anak Daud ini menjadi satu perantara. Antara siapa? Antara umat bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dengan Allah yang ada di surga. Dia butuh seorang perantara. Dan perantara itu adalah Yesus Kristus, yaitu anak Allah, domba yang ajaib yang disembelih. Mereka mungkin barangkali bangsa Israel itu hanya melihat melihat simbol, ya, di mana banyak korban-korban sembelihan yang mereka harus persembahkan. Namun anak domba, korban yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus, itu nyata di dalam Yesus, itu dialah sebagai perantara yang sejati, sebagai imam besar juga, sebagai domba yang disembelih di atas kayu salib. Demikian, Pak Darwis. Ya,
Pak Fajar, ini pemikiran aja Pak dari Pak Fajar, kita perlu setia di dalam kebenaran ini Pak. Oleh sebab itu godaan begitu banyak. Siapa yang kita bisa andalkan ini Pak, agar kita tetap setia dan boleh mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita. Silakan Pak. Ya, tentunya kita setia kepada Yesus ya, mempertahankan iman kita itu ya, sehingga kita itu tidak tergoda oleh hal-hal yang mungkin barangkali itu akan menurunkan kualitas iman kita ya. Jadi pada waktu bangsa Israel itu, kenapa bangsa Israel itu membiarkan diri mereka itu tergoda dengan ilah-ilah lain, itu oleh karena mereka ya mungkin barangkali terpesona dengan perempuan-perempuan yang lain ya, mungkin lebih cantik, lebih mempesona dan lain sebagainya, sehingga mereka mengorbankan iman mereka kepada mereka lebih cenderung untuk menyembah kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh perempuan-perempuan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, Pak Darwis? Ya, tentunya melalui doa yang sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, tetap connect ya kepada Tuhan yang ada di surga. Tentunya Yesus akan memberikan satu perlindungan kok kepada kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu akan terlepas ya dari godaan-godaan yang menghantui setiap saat di dalam kehidupan ini. Apalagi tantangan di tahun 2022 ini akan pasti banyak godaan, cobaan yang mungkin mendera di dalam kehidupan kita. Namun bila mana kita tetap fokus, hati kita tetap connect kepada Tuhan, kita melalui doa, melalui baca firman Tuhan, saya yakin kepada kita semuanya, kita akan tetap setia di dalam Kristus. Demikian. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada judul di sini, Yesus adalah pemenang kita. Tentu kita ingin juga pemenang ini Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, jadi pemikiran kita dibawa kepada zaman orang Israel ketika mereka dipimpin oleh hakim-hakim, lalu pada saat itu mereka merasa tidak puas, lalu mereka merasa takut kalah, ya, lalu mereka melihat bangsa sekitar semua dipimpin oleh raja, lalu mereka menuntut supaya kasihlah kami raja, gitu ya, supaya kami seperti bangsa yang lain, supaya bisa langsung ada yang memimpin untuk mengambil keputusan bagi kami ketika kami perang, ada yang memimpin kami supaya kami menang. Lalu akhirnya ya Tuhan pun memenuhi permintaan mereka, walaupun sebenarnya bukan itu yang skenario dari Tuhan. Lalu apa pelajaran yang mau kita ambil dari sini? Kita diibaratkan kepada peristiwa pertempuran antara Daud dan Goliat pada saat itu Pak Darwis. Bahwa pada saat di zaman kerajaan dulu, bahwa kalau siapa yang berhasil mengalahkan musuhnya, maka yang kalah itu dalam tanda petik akan jadi budaknya, ya, akan jadi budak. Jadi yang menang akan memperbudak orang lain. Nah, ini sebenarnya sebuah ilustrasi juga ini Pak Darwis, sebuah analogi juga bagi kita. Ketika kita kalah gitu ya, maka kita akan menurut kepada yang sebagai pemenang. Nah, sekarang ya Allah, Yesus sudah memenangkan pertandingan itu Pak Darwis. Ya, Yesus sudah memenangkan. Tadinya kita adalah tentaranya dalam tanda petik, ya, tentaranya iblis oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kodrati kita adalah orang berdosa, ya. Tapi oleh karena Yesus sudah memenangkan pertempuran itu, ya, Yesus pemenangnya, maka kita pun akhirnya apa? Kita harus menjadi dalam bahasa yang positif, kita adalah budak atau pelayannya Allah. Kita sudah milik Allah. Milik Yesus sekarang Pak Darwis. Nah, apa kaitannya dengan kitab Ibrani? Apa kaitannya dengan orang Kristen mula-mula sebagai pembaca surat kitab Ibrani ini? Ini adalah sebuah motivasi bagi mereka. Tidak usah khawatir karena Yesus sudah memenangkan pertandingan itu. Kalaupun kita dalam kesulitan, tapi ditekankan di dalam pelajaran ini, ya, kita harus menggunakan perlengkapan persenjataan Allah. Ya, di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Jangan sedikit pun kita lepaskan itu perlengkapan persenjataan itu, supaya apa? Supaya kita tidak dikalahkan.
Apa perlengkapan persenjataan? Macam-macam. Ya ada yang namanya ketopong keselamatan, ada perisai. Itu semua adalah menggambarkan kelengkapan-kelengkapan. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada perilaku kita. Itu semua apa yang kita perlukan supaya kita bisa turut menjadi bagian dari pemenang. Itulah yang dimaksud di dalam pelajaran kita ini, Pak Darwis. Sehingga kita nggak perlu ragu-ragu. Karena Yesus sudah menunjukkan, secara sejarah Yesus sudah menunjukkan dia raja, ya tadi sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya, dia raja, dia yang mengadakan pengantaraan, dan dia yang memenangkan pertandingan. Itu Pak Darwis. Ya, ini pemikiran juga Pak Tobing ya, kita memang dalam kebenaran ini ya, seharusnya kita tidak perlu ragu-ragu juga. Tapi kadang-kadang ada timbul keraguan-raguan Pak ini dalam umat Kristen ini. Sehingga terjadi kekacauan, perselisihan, pertengkaran. Padahal kita tahu bahwa pemimpin perang kita melawan iblis adalah Yesus sendiri. Mengapa ini Pak terjadi? Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis, itu karena kita berpikir seperti ini. Karena kita pikir bahwa ini perjuangan kita sendiri. Ini perjuangan iman kita sendiri. Ini adalah beban kita sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita melihat bahwa kita punya imam besar, dia raja kita, dia yang memenangkan pertempuran. Sebenarnya kita dalam tanda petik tinggal ikut saja, nggak usah memikirkan bahwa nanti bagaimana sama seperti Elia itu ya, dia akhirnya pergi, ya udahlah Tuhan, mati aja lah saya gitu ya. Ya karena ternyata kau biarkan aku sekarang berada di ancaman. Ya mengapa timbul keraguan? Karena apa? Karena kita berpikir bahwa ini adalah perjuangan kita sendiri. Saudara-saudara, para pemirsa yang berkati Tuhan, kita bersyukur Yesus adalah pemenang. Kalaupun kita menghadapi kesulitan, imam besar kita itu adalah imam yang sudah merasakan dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia sendiri yang turut bertempur bersama kita. Jadi kita tidak usah khawatir. Sama seperti Daud, bisa mengalahkan Goliat bukan karena kehebatan Daud, tapi karena dia yakin Allah lah yang bertempur melalui dia. Saya pikir semangat yang ditunjukkan Daud itu Pak Darwis bisa menjawab pertanyaan Pak Darwis ini. Ya, supaya tidak ragu. Mari kita kayak Daud. Kecil dia, tapi bisa mengalahkan Goliat raksasa itu. Yang karena apa? Karena dia yakin. Bukan dia yang bertempur. Allah kok yang bertempur. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Adri dulu ini. Pak Adri, Yesus adalah imam besar kita. Mohon diuraikan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Semangat tahun baru ya. Mari kita lihat dalam buku 1 Petrus 2 ayat 9. Ini sangat menarik bagi para pemirsa. Kita disebut juga sebagai imamat yang rajani, dan tanggung jawab yang penting adalah bekerja sama dengan Allah menyelamatkan dunia. Nah, ini yang disebut dengan imamat yang positif. Artinya bahwa dengan pelajaran di dalam buku Imamat 1 ayat 1 sampai 9, Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4 menggambarkan bahwa Yesus adalah imam besar. Jadi kita adalah imamat. Sesuai dengan janji Allah kepada turunannya, Raja Daud ya, dari Yehuda, singa dari Yehuda, imam mengantarai juga manusia dengan Allah, dan dia adalah pengantara. Ya, jadi banyak sekali tugas dari keimamatan Yesus yang dipecahkan oleh Dewan Musyawarah Allah. Yang berikut, imam mempersembahkan korban karena melihat imam yang besar mengajarkan hukum Allah ya, dan juga memberkati atas nama Allah. Akhirnya pelajaran kita ini mengambil satu kesimpulan yang sederhana. Mari menginjil, Yesus segera datang, dan itulah tujuan kita dari mempelajari buku Ibrani yang luar biasa dan tentunya mengandung makna dan arti untuk keselamatan banyak orang yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi mari menginjil, karena Yesus adalah sosok yang luar biasa yang sudah dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi pengantara, penyelamat, imam, dan sebagainya. Sekali lagi Pak Darwis, untuk menyelamatkan dunia dari dosa yang terjadi di Eden sana. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini pemikiran aja Pak Adri. Sebagai Pak Adri bilang tadi, kita adalah imamat yang rajani dan Yesus adalah imam besar kita. Apa Pak tugas utama kita Pak? Apa yang bisa kita lakukan Pak? Silakan Pak Adri. Jadi pelajaran kita ini memang ada beberapa hal. Ada iman, ada doa, ya, ada bekerja. Pak Darwis begini, kita tidak bisa bekerja
kalau kita tidak memahami produk-produk dari ilmu sorga itu. Jadi untuk menjawab apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis, memang kita harus setia mempelajari firman lagi. Kalau ada salah satu gereja 28 doktrin ya Pak, banyak mengupas, isinya begitu luar biasa. Nah kalau kita sudah mempelajari ini dengan luar biasa, maka kita dengan mudahnya dapat memberitahukan pekabaran-pekabaran inti semuanya tentang Yesus, dan banyak orang mengerti, dan otomatis dengan kita mengundang kuasa Roh Kudus, maka banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Zaman Petrus, zaman Rasul Paulus, dan banyak rasul-rasul yang lalu, kita juga menjadi hal-hal yang sama dengan mereka untuk memperoleh kuasa yang sama, dan akhirnya kita bisa keluar dari zona nyaman untuk membawakan kabar baik, dan akhirnya sekali lagi Yesus yang ditinggikan dan banyak orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini resolusi yang mudah dimengerti. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Yesus mengantarai perjanjian yang lebih baik. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis. Jadi memang Yesus itu memberikan satu perjanjian yang lebih baik ya, memberikan satu perjanjian yang lebih baik. Kita tahu bahwa bangsa Israel, mereka memiliki satu rutinitas, membuat satu bait suci, di mana Musa itu ditunjukkan oleh Tuhan melihat satu bait suci yang ada di surga, dan dia membuat replika bait suci itu di dunia. Kemudian ada satu ritual keagamaan, mereka mempersembahkan korban bakaran, kemudian ada imam yang mengantarai mereka sendiri, dan mereka merayakan hari Grafirat dan lain sebagainya. Sebetulnya itu merupakan satu simbol atau bayang-bayang. Memang Tuhan itu luar biasa sekali ya, merancang satu sistem simbol, bagaimana dia menginginkan ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan di masa mendatang, di mana anak domba yang mereka membawa persembahan, kemudian disembelih, itu menunjukkan kepada anak domba, yaitu Yesus Kristus di masa yang akan datang. Nah, Yesus Kristus, anak Tuhan yang sudah diserahkan, mati di atas kayu salib, itu melambangkan domba yang disembelih yang mereka lakukan ya pada zaman dahulu, membawa korban bakaran. Nah, Yesus itu memberikan satu perjanjian yang lebih baik, yang lebih baru. Karena apa? Karena bangsa Israel mereka menolak, mereka hanya berpikir secara simbol, mereka berpikir dengan membawa persembahan domba itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Pada waktu Yesus tinggal di atas dunia, mereka justru menolak Mesias ini, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan disitulah keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, namun keselamatan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka itu sendiri. Kita coba baca di dalam Ibrani 9 ayat 15, Pak Darwis. Ini sangat meyakinkan sekali. Ibrani 9 ayat 15, karena itu Ia atau Yesus adalah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus memberikan satu wahana yang baru, wacana yang baru dengan kematian di atas kayu salib, itu memberikan dan meneguhkan bahwa keselamatan, janji keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bangsa Israel saja, tetapi bagi umat Tuhan yang percaya, yang menaruh iman mereka kepada Yesus. Dan inilah perjanjian yang baru itu, Yesus sebagai pengantara kita antara manusia dan Allah Bapa yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini jadi pemikiran saja Pak Fajar, kita sebagai ahli waris bersama Kristus, bagaimana kita mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar kita yang begitu menyulitkan kehidupan manusia, Pak. Bagaimana kita mengamatinya, Pak? Silakan Pak Fajar. Ya, tentunya kalau kita di tahun 2022 ini, pada waktu kita mengamati mungkin beberapa perilaku, tabiat, mungkin orang lain dan lain sebagainya, justru akan mempersulit kehidupan kita sendiri. Mungkin barangkali itu satu hal yang
wajar ya Pak Darus ya. Dan kita lihat mungkin itu akan menggoda, akan mengganggu, merasa kita mungkin tidak nyaman dengan hal seperti itu ya. Namun nasihat yang terbaik dari Rasul Paulus, tetaplah setia kepada Tuhan sampai betul-betul Yesus nanti akan datang menjemput kita semuanya. Ya, kita menyadari bahwa itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Kita coba mengamati mungkin sesuatu hal yang baru. Kita tidak tahu sesuatu hal baru apa yang akan menyulitkan dalam kehidupan kita ya. Mungkin peristiwa-peristiwa yang ya masa pandemik ini tentunya akan melemahkan iman kita Pak Daris. Namun kita diajarkan oleh Rasul Paulus, tetaplah setia sampai akhir. Yesus segera akan datang, dia akan segera menjemput kita. Tetap setialah sampai betul-betul kita akan diangkat bersama-sama di kerajaan surga nanti. Baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan penutup dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Baik. Pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun kita berada, ada dua generasi yang berbeda yang digambarkan kepada kita. Pertama adalah generasi gurun, yaitu generasi di mana mereka adalah yang langsung mengalami bagaimana dipimpin Tuhan. Ya, pada saat itu zamannya teokrasi. Allah langsung yang memimpin melalui nabinya. Ya, apapun yang mereka minta disampaikan, lalu Tuhan langsung yang berkehendak mengambil keputusan. Ya, lalu mereka mengadakan perjalanan rohani yang seharusnya mereka menuju tanah perjanjian, tetapi sebagian besar mereka hanya sampai di perbatasan. Lalu yang kedua adalah generasi pembaca kitab Ibrani. Pembaca kitab Ibrani adalah orang yang dengar-dengaran saja, yang tidak mengalami langsung ya, Tetapi walaupun generasi pembaca kitab Ibrani ini tidak mengalami langsung bagaimana mendengarkan khotbah Yesus, tetapi mereka sama-sama diberi satu pengharapan, sama seperti orang Israel dahulu di zaman generasi gurun. Ya, mereka diberi pengharapan bahwa mereka akan tiba di negeri perjanjian. Sama dengan kita yang sebagai pembaca kitab Ibrani, dan kita juga adalah turunan dari generasi pembaca kitab Ibrani itu. Maka Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan tuntunan bagi kita. Sama seperti banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada generasi gurun dulu. Banyak juga mujizat-mujizat yang Tuhan akan izinkan terjadi di dalam pengalaman kerohanian kita pada saat ini. Kalaupun kita tidak bisa langsung melihat Allah pada saat ini, tetapi mata iman kita melalui tulisan-tulisannya, melalui kitab suci yang banyak diberikan kepada kita, melalui bagaimana kisah-kisah atau pengalaman Yesus yang benar-benar Allah yang turun menjadi manusia, ya, itu memberikan kekuatan bagi kita. Apalagi yang kita tunggu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang berkati Tuhan. Kita punya tanggung jawab besar pada saat ini, yaitu bagaimana kita mengabarkan pekabaran ini. Jangan lagi kita ragu, kalaupun kita akan disesak, akan diizinkan menghadapi kesulitan, tapi kita punya imam besar yang benar-benar raja, yang benar-benar mengantarai kita, yang benar-benar menang. Dan kita pun sudah dikaruniakan suatu predikat bangsa yang besar, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saya pikir itu sebuah karunia yang besar, menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani pengalaman kehidupan rohani kita pada saat ini. Itulah intisari pelajaran kita dalam 1 minggu ini dari kitab Ibrani. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri Kaunang, terima kasih untuk pemirsa semua. Kami berharap pemirsa mendapatkan inspirasi dari diskusi kali ini. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kami minta Pak Tobing untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Sebuah jaminan Engkau adalah Raja kami. Engkau yang mengantarai kami. Bahkan Engkau sudah menang atas pertempuran melawan iblis, dan kami sekarang sepenuhnya hak-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan. Dan Engkau bahkan mengaruniakan kami sebagai bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang besar, imamat yang rajani. Ya Tuhan di surga, tidak ada lagi keraguan bagi kami. Jika kami tekun, jika kami mengandalkan Engkau sebagai imam besar kami. Biarlah para pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada,
bersama dengan kami. Melalui doa kami saling menguatkan, agar kami menjadi pejuang-pejuang iman yang bisa membawa lebih banyak lagi orang yang mengenal kasih-Mu Tuhan dan turut ambil bagian di dalam perjamuan yang besar yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kami bisa bersama-sama berjamu dengan Engkau Tuhan di meja perjamuan di sorga nanti. Terberkatilah para pemirsa dimanapun berada, terutama di tahun yang baru ini, agar semangat kami tetap baru, tetap menjalankan tugas misi kami membawa kebenaran ini, tidak kendor sedikit pun Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kesehatan kepada kami, kesehatan jasmani, rohani kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih para penulis. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Tentu terima kasih juga kepada Simon Gumanti yang setia merekam, mengedit, membagikan rekaman ini. Terima kasih. Salam. Shalom. Salam, Puji Tuhan. salam.